Shalom jemaat sekalian, di hari Prapaskah yang kedua kita merenungkan suatu tema yaitu di bawah salib Yesus. Nah, yang terambil dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Beberapa kali dalam khotbah saya sering menyampaikan suatu kesaksian bagaimana saya mendampingi, menolong seorang remaja putri yang terlibat human trafficking, yaitu suatu jenis bread order, pesanan pengantin perempuan. Itu dijanjikan suatu pekerjaan rumah tangga dengan gaji yang besar, tetapi sebenarnya dijadikan istri bagi warga di luar negeri. Nah, satu kali ketika saya menggunakan kesaksian ini dalam khotbah, tiba-tiba ada teguran halus di dalam hati saya. Hendra, sebenarnya kamu menceritakan kehebatan Tuhan atau kehebatan diri sendiri? Dan akhirnya saya tersadar saya. Ternyata kisah yang indah itu telah saya bungkus dengan rapi untuk menceritakan kehebatan diri saya sendiri. Betapa kagetnya saya. Karena dosa itu begitu sepi, begitu senyap, tetapi bergerak perlahan menyusup dalam hati saya. Kemudian keluar dari perkataan kesaksian saya dalam khotbah untuk meninggikan diri saya, meninggikan kebaikan yang telah saya lakukan kepada orang tersebut. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa? Kita menyadari betapa hebatnya cara kerja dosa yang mempengaruhi kedagingan kita, meninggikan ego kita, harga diri kita, sehingga terkagetlah kita di waktu yang akan datang dan kita berkata, kenapa ya saya bisa bersikap demikian, berkata demikian, dan bertindak sebodoh demikian. Itulah realitas dosa dan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan antidot terhadap dosa, anti racun terhadap dosa yang telah meracuni hati dan pikiran kita, yaitu pandanglah salib Yesus. Duduklah di bawah kaki salib Yesus dalam suatu waktu seperti masa Prapaskah ini. Karena di bawah naungan salibnya kita diingatkan bahwa kita tidak berada dalam pertempuran iman itu sendirian. Dan diingatkan kita tidak memiliki kuasa apapun untuk bisa berperang sendiri dan bisa menang sendiri. Kita mendapati kewarasan kita, mengakui siapa kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan. Dan biarlah naungan salib menjadi guru bagi Anda dan saya. Yang pertama, untuk mengajarkan siapa diri kita. Pemazmur 130 menyadari bahwa hidupnya bagaikan jurang yang dalam dengan kesalahan-kesalahan yang tidak ada habis-habisnya. Memang saat kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, kita bersyukur untuk penebusan Tuhan, tetapi ketika waktu hidup kita terus berjalan dan semuanya berjalan lancar, dan kita menganggap bahwa diri kita oke-oke saja, apalagi kita tahu bahwa jaminan keselamatan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi lengah akan kedagingan kita yang terus berjuang untuk menguasai kita. Kita lengah pada prinsip-prinsip dunia yang terus memborbadir pikiran kita. Kita lengah kepada si jahat yang terus mengintai kita saat kita lengah dan menjatuhkan dan menghancurkan kita. Naungan salib mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri, kuasa diri sendiri untuk mengalahkan dosa. Yang kedua, naungan salib mengajarkan siapakah Tuhan kita. Salib mengajarkan bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, butuh anugerah Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan kita. Salib juga mengajarkan pengampunan yang tersedia bagi orang yang sadar dan datang kepada Tuhan. Pemazmur sungguh menyadari ini dan mengatakan, ada padamu pengampunan. Salib mengajarkan bahwa kita tidak bisa membersihkan diri sendiri untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita hanya perlu mengakui dan datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa mengatasi persoalan dosa kita sendiri. Salib memungkinkan kita bertemu dengan Tuhan yang kudus, yang memberikan pengharapan kasih karunia demi kasih karunia. Yang ketiga, naungan salib mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita hidup. Pemazmur pada Mazmur 130 menyadarkan kepada pembaca bahwa ketika menyadari banyak kesalahan kita, demi kesalahan yang kita lakukan, kita harus datang karena ada padanya pengampunan supaya Tuhan ditakuti orang.
Kesadaran diri kita dan siapakah Tuhan seharusnya membawa kita kepada sikap hidup yang benar, yaitu takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan berlatih hidup bagi Tuhan. Naungan salib menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang bodoh sekaligus sombong jika kita merasa bisa menang melawan dosa dengan kekuatan diri kita sendiri. Apalagi melawan 3 kawan serangkai kedagingan dunia dan iblis yang setiap detik berusaha menghancurkan kita. Oleh karena itu, maka bagaimana caranya kita harus hidup? Kita hiduplah berserah kepadanya, bersandar pada kekuatan salibnya yang memampukan kita menang atas pergumulan dosa kita. David Tripp mengatakan duduk di bawah naungan salib selama masa tertentu seperti masa Prapaskah ini untuk mempertimbangkan, berefleksi, mengakui dan beristirahat sejenak di bawah salib Kristus merupakan hal yang baik untuk menyadarkan diri kita, menyadarkan siapa Tuhan dan bagaimana seharusnya kita hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.